Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membentuk pos lapor Mas Wapres. Warga begitu sangat berbahagia sekali dikarenakan bisa melaporkan langsung ke lapor Mas Wapres. Dan inilah kabarnya. Kita dengarkan sama-sama. Wapres Gibran buka layanan aduan, ternyata mayoritas ngadu masalah pendidikan. Waduh, emang bener itu, Bang? Iya, jadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ngebuka layanan pengaduan bernama Lapor Mas Wapres sejak beberapa hari lalu. Sampai hari ini katanya udah sekitar 300 aduan masuk ke posko yang berada di Istana Wakil Presiden ini. Nah, kabarnya dari ratusan aduan yang masuk itu mayoritasnya komplain soal pendidikan. Dan kayaknya cukup wajar sih, karena emang selama beberapa tahun terakhir ini banyak keluhan yang menyangkut dunia pendidikan. Terutama sejak diberlakukan kurikulum yang mengutamakan kebebasan sesuai minat siswa, malah bikin mereka pilih bermain ketimbang belajar. Udah gitu, hal ini pun sekaligus jadi melemahkan otoritas para guru. Padahal guru ini kan di sekolah harusnya bertugas sentral, di mana mereka nggak hanya mengajar tapi juga mendidik. Dan parahnya udah mah kondisinya begitu, para guru pun kerap terancam secara hukum karena bersikap tegas terhadap siswa. Kita lihat kan, banyak banget kasus guru dilaporin orang tua siswa ke pihak berwajib, padahal niatnya buat mendisiplinkan. Makanya sempat rame kan parodi di media sosial di mana para guru biarin siswanya bandel daripada dicegah malah dia dilaporin. Selain itu banyak masalah yang sangat kompleks menyangkut dunia pendidikan kita, misalnya soal gaji guru yang kecil hingga infrastruktur pendidikan yang belum merata. Makanya nggak heran sih kalau aduan yang masuk ke lapor Mas Wapres ini kebanyakan soal pendidikan. Dan harapannya sih di pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa nyelesain tuh masalah-masalah pendidikan di negara kita ini. Wah iya, semoga saja ya. Kalau pendapat netizen gimana nih? Ya, itulah tadi berita mengenai bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat lapor Mas Wapres dan mendapatkan tanggapan daripada warga masyarakat dan luar biasa, dan kebanyakan mereka melaporkan tentang pendidikan. Lapor Mas Wapres ini adalah termasuk dalam arti bisa saja mengambil alih daripada kekuasaan DPR, karena DPR tidak berfungsi sebagai pelayan masyarakat. DPR adalah wakil masyarakat, seharusnya bisa menerima aduan warga masyarakat, namun demikian tidak. Ya, DPR ditampar mukanya oleh Wakil Presiden Gibran. Ya, politisi dari Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa partai maksudnya DPR itu tidak berfungsi dan ditampar oleh Wakil Presiden. Kita dengarkan Irma Suryani Chaniago. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Mandul ya DPR-nya ya. Loh, ngadu dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah, sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir, nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin, kita kasih kesempatan. Belum 100 hari bos, belum 100 hari. Jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya. Untuk bisa membuat bangsa ini ke depan itu maju mencapai target yang Indonesia emas itu nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari bisa nggak? Nggak bisa, Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari? Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu. Apakah itulah pendapat daripada Irma Chaniago. Itulah pernyataan Irma Chaniago yang mengkritisi DPR yang tidak bisa menerima aduan daripada warga masyarakat. Bahkan menteri pun sekelas wali kota Gibran melaporkan dan usul kepada menteri, namun demikian tidak ditanggapi. Oleh karenanya warga rame-rame mengusulkan agar bubarkan DPR saja.
Ya, Lapor Mas Wapres adalah program daripada Wakil Presiden Gibran yang memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk lapor kepada Wakil Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, agar mendapatkan balasan ataupun jawaban dari permasalahan itu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka layanan pengaduan langsung yang bernama Lapor Mas Wapres. Warga RI yang memiliki keluhan bisa melapor secara online kemudian datang sendiri untuk menyampaikan permasalahan mereka ke Istana Wakil Presiden di Jakarta. Gibran mengumumkan layanan Lapor Mas Wapres lewat akun Instagram pribadinya Gibran_Rakabuming pada Minggu 10 November 2024 kepada yang saya cintai, seluruh warga negara Indonesia. Mulai besok, kami akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum, kata Wapres di media sosial. Posko pengaduan masyarakat dibentuk di dalam kompleks Istana Wapres. Terlihat, Senin 11 November 2024, ada satu ruangan bernama pengaduan masyarakat yang disiapkan untuk menampung masyarakat yang hendak mengadu. Masyarakat yang datang awalnya diminta untuk mengambil nomor antrean. Mereka diminta menunggu di ruang tunggu sampai nanti nomor antreannya dipanggil. Tampak ada beberapa meja yang disiapkan untuk menerima aduan. Itulah program yang sangat bagus sekali yang dicetuskan oleh Wakil Presiden, yakni Lapor Mas Wapres. Tentu saja sangat membantu sekali kepada warga masyarakat. Ya, warga lebih percaya mengadu kepada Wakil Presiden Gibran daripada ke DPR. Maka sangat layaklah DPR dibubarkan. DPR bisa dibubarkan. Ya, Presiden Soekarno pernah membubarkan DPR pada 5 Juli 59 dengan nama dekret. Kemudian dengan Abdurrahman Wahid juga pernah menerbitkan dekret presiden dengan pembubaran DPR. Banyak netizen yang bertanya, bisakah seorang presiden membubarkan DPR dan MPR secara resmi? Wow, sangat menarik pertanyaan kritis para netizen ini. Mari kita bahas dengan singkat, jelas, dan padat. Dulu ada salah satu presiden Indonesia yang mencoba untuk membubarkan Dewan dan Majelis Perwakilan Rakyat tersebut. Beliau adalah almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, yang dilengserkan dari kursi kepresidenan oleh MPR pada 23 Juli 2001. Lengsernya Gus Dur dipicu oleh laporan panitia khusus DPR kepada MPR terkait dengan penggunaan dana Yayasan Bulog sebesar 4 juta dolar dan dana bantuan Sultan Brunei sebesar 2 juta dolar. Semua tuduhan tersebut sama sekali tidak benar, namun sudah dianggap melanggar Undang-Undang Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan TAP MPR terhadap korupsi. Tidak hanya itu, bahkan selama menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur juga dikatakan mengeluarkan kebijakan kontroversial penghapusan TAP MPR tentang PKI, melepas jabatan Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi atas tuduhan korupsi. Namun, dari sekian banyak tuduhan-tuduhan itu, hanya satu hal yang menjadi pemicu kuat dilengserkannya Gus Dur, yaitu terkait dengan dekret presiden, yang isinya adalah tentang pembubaran DPR dan MPR. Lalu apa isi dekret Presiden 5 Juli 59 yang bisa membubarkan DPR atau konstituante? Dan ini adalah berikut isi daripada dekret Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 59. Yang pertama adalah pembubaran konstituante atau Dewan Perwakilan Rakyat ya. Konstituante itu dulu namanya konstituante, kalau sekarang namanya adalah DPR. Yang kedua atau B, menetapkan berlakunya kembali ke UUD 45 begitu ya. Dan yang ketiga atau C, tidak berlakunya kembali UUDS ya, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Dan yang keempat adalah dibentuknya MPRS dan DPAS ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi dibentuk MPRS sementara dan DPA sementara ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan yang kelima adalah membubarkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Ini dekret 5 Juli 59. Jadi jelas ya bahwa Presiden pernah membubarkan DPR gitu ya. Selain daripada Pak Gus Dur, juga Pak Soekarno pernah membubarkan konstituante atau DPR.
Ya, banyak warga yang menginginkan DPR dibubarkan. Nah, di antaranya adalah dari akun Geral Vincent. Kita dengarkan sama-sama. Apakah bisa ya DPR dibubarkan begitu ya? Bubarin, menarik nih. Kenapa sih pada pengen banget DPR bubar? Karena mereka suka tidur. Kan kita yang rakyat juga suka tidur. Jadi ya mereka cuma mewakili kita aja. Tapi kamu tahu gak sih, kalau DPR itu udah pernah dibubarin. Gimana ceritanya? Saya samain sama Tempo dan Liputan 6. Ternyata DPR dulu itu dibubarin sama Presiden Soekarno. Tepatnya di tahun 1960. Tapi dibentuk lagi di tahun 1971. Nah, kalau kita hidup di universe lain yang DPR-nya bubar, yang terjadi adalah pemerintahan kita nggak seimbang. Yang bikin aturan yang punya kuasa. Jadinya nggak ada demokrasi nanti. DPR kita emang nggak sempurna, tapi ternyata fungsinya krusial buat negara demokrasi. Di sisi lain, Prof. Dr. Sofian Siregar bilang, kalau DPR dan DPRD dibubarkan, negara bisa hemat uang pajak ratusan triliun per tahun. Jadi bisa buat lapangan kerja baru atau bayar hutang negara. Menarik, tapi kita nggak akan pernah tahu. Harapan saya sih bukan dibubar atau nggak bubarnya, tapi lebih ke peningkatan kualitas di segala aspek. Supaya negara kita lebih keren, nggak ada lagi kita kecewa karena ngeliat yang lagi tidur atau main game pas rapat. Supaya negara kita bahagianya merata. Kalau menurut kamu gimana? DPR mending bubar atau enggak? Bang, apa yang terjadi? Ya, kekecewaan warga kepada DPR. Warga menginginkan agar DPR dibubarkan. Ya, belum ada sebulan DPR banyak yang bolos dalam rapat paripurna. Gerakan bubarkan DPR dilayangkan. Nah, kita dengarkan ya. DPR yang baru langsung bolos rapat paripurna. Belum 1 bulan dilantik udah ada 193 anggota DPR yang bolos rapat paripurna. Buat yang nggak tahu rapat paripurna, silahkan dibaca. Udah gue sematkan di atas itu. Anggota DPR yang baru langsung bolos rapat paripurna. Belum 1 bulan dilantik udah ada 193 anggota DPR yang bolos rapat paripurna. Buat yang nggak tahu rapat paripurna, silahkan dibaca. Udah gue sematkan di atas itu. Sidang paripurna atau rapat paripurna itu forum tertinggi loh untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPR. Kok bisa sih pada bolos? Sidang ini tuh seringkali jadi titik fokus utama ya dalam proses legislasi loh. Dimana undang-undang disahkan, amandemen ditetapkan. Kok bisa? Kok bisa dia bolos? Apa jangan-jangan yang bolos itu takut kalau yang dibahas itu adalah RUU perampasan aset? Gue bener-bener makin gak ngerti lagi. Kemarin ya, di konten-konten gue yang kemarin, kalian bisa cek itu gue ada mengkritik DPR gitu ya. Mengkritik secara, secara politik lah gitu untuk DPR gitu. Gue bilang DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi rakyat yang mana yang diwakilkan? Dan gue mau nanya nih, gue gak ngerti kan sistematisnya DPR itu gimana. Mungkin kalian ada yang anggota DPR atau anak anggota DPR ya, tolong komen di TikTok, di komen ini gitu ya. Gue bener-bener gak ngerti, kalau misalkan anggota DPR itu bolos rapat gitu ya, rapat besar paripurna kayak gini, itu gaji sama tunjangannya itu gimana ya? Gue serius nanya, beneran nanya ini. Dan setahu gue ya, rapat paripurna ini gak setiap hari dilakukan loh, cuman beberapa kali sekali gitu loh. Kok bisa lu bolos gitu? Mungkin ya, kalau rapatnya setiap hari gitu ya, mungkin gue pribadi bisa mewajarkan lah kalau ada yang izin atau yang bolos gitu ya. Kayak apa susahnya sih lu tuh hadir gitu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat gitu, sebagai yang mewakilkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi atau keluhan-keluhan rakyat gitu loh, di dalam rapat besar tersebut gitu. Gue sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat biasa, gue cuma bisa berdoa semoga anggota-anggota DPR itu semuanya tuh sadar kalau mereka itu sedang merepresentasikan rakyat, sedang menyuarakan aspirasi rakyat, sedang mewakilkan rakyat. Gue tahu banyak DPR yang masih berhati dan mewakili banyak rakyat gitu, tapi tidak semuanya. Sedangkan semua anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, cuman ketuanya aja yang nggak dipilih sama rakyat. Itu udah gue jelasin di konten gue yang sebelumnya. Apa sekarang DPR itu udah nggak wakilin kita lagi ya? Apa DPR itu udah nggak ngewakilin rakyat lagi sekarang? Sampai gue lihat di TikTok seliweran banget gerakan untuk membubarkan DPR. Nih posternya gede banget dan itu banyak seliweran di FYP TikTok gue. Gue pribadi mungkin tidak mengusulkan untuk dibubarkan ya, tapi gue pribadi mungkin lebih ke potong aja gajinya, potong aja tunjangannya. Kalian tahu gak sih tunjangan dan gaji DPR itu berapa beserta bonus-bonusnya? Ini gue cari di Google ya. Periode 2024 sampai 2029 kalian bisa lihat anggarannya. Ini 1 bulan bisa berapa? Untuk 1 orang. Kalian kebayangkan anggota DPR kita berapa ratus orang? Yang tanya, fungsi dan tugas DPR itu sebenarnya apa aja sih? Yang gue ingat selama pelajaran gue di SD PPKN itu ya, ada 3 fungsi DPR. Legislasi, anggaran, pengawasan. Gue tuh bener-bener nungguin banget ya RUU perampasan aset itu disahkan gitu loh. Tapi selama ini DPR itu menolak untuk membahas ini. Nah, ini udah gue pernah bahas juga di konten-konten gue yang sebelumnya, dicek aja. Kenapa RUU perampasan aset itu tidak disahkan, bahkan tidak dibahas? Padahal ya, korupsi itu juga banyak loh dilakukan sama anggota-anggota DPR dari tahun-tahun terdahulu sampai sekarang. Dan kenapa giliran kayak gini nggak ada orang-orang yang demo, nggak ada mahasiswa yang demo? Lah yang kemarin-kemarin pada demo itu demoin apa dan siapa? Mahasiswa.
Menurut gua kalau DPR dibubarin nggak adil sih menurut gua buat DPR anggota yang benar-benar menyuarakan hatinya, mengabdikan dirinya untuk rakyat gitu ya. Jadi kayaknya gue lebih setuju buat anggota-anggota DPR tertentu itu gaji sama tunjangannya dipotong aja lah gitu. Dan gue yakin pasti itu mengurangi pengeluaran negara banget gak sih? Kalau nggak salah ya, dulu tuh DPR tuh udah sempat mau dibubarin sama almarhum Gus Dur, tapi almarhum Gus Dur keburu dilengserin. Kalau nggak salah ya. Bahkan ya udah ada 2 presiden RI itu yang mau membubarkan DPR. Yang pertama Bapak Soekarno, yang kedua ya almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Cuman gue nggak tahu kenapa DPR nggak jadi dibubarin. Gue belum baca sepanjang itu dan gue belum baca sedalam itu. Nanti abis ini gue akan pelajari kenapa DPR nggak jadi dibubarkan dan kenapa sekarang itu DPR itu banyak banget yang bilang harus dibubarkan. Gue akan baca lebih lanjut dan gue akan cari lebih rinci lagi. Abis itu gue akan kontenin lagi buat kalian supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke? Banyaknya masyarakat yang resah dan muak dengan kelakuan oknum anggota DPR membuat desakan untuk pembubaran lembaga ini kerap sekali muncul. Pertanyaannya adalah, bisakah DPR dibubarkan? Atau bagaimana cara membubarkan lembaga ini? Selamat datang di MB Universe. Mari kita bahas satu persatu. Sebenarnya, ada 2 presiden yang sudah dan mencoba untuk membubarkan DPR. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dengan mengeluarkan dekret presiden. Alasan utama pembubaran ini diakibatkan oleh kinerja yang buruk dan tidak menghasilkan apa-apa, serta kegagalan Dewan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dewan Konstituante sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk lewat pemilu tahun 1955. Dewan ini dibentuk dan ditugaskan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Tapi sejak dimulai persidangan pada 1956 hingga 1959, tidak juga berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Dekret Presiden 1959 ini sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia dan dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada tahun 2001, Gus Dur juga sempat mengeluarkan dekret presiden yang isinya adalah membekukan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, serta membekukan Partai Golkar. Mengumumkan pemberlakuan tersebut. Salah satu di antara disiplin-disiplinnya adalah pembekuan DPR dan MPR. Gus Dur sendiri memang presiden yang paling getol dan berani memberikan kritik kepada DPR melalui guyonan dan sentilan-sentilan pedasnya. Namun, beragam kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Gus Dur, isu Buluket dan Brunegate, lemahnya kekuatan politik Gus Dur, serta permainan politik yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya, membuat posisi Gus Dur sangat lemah dan membuatnya dimakzulkan melalui sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Merasa eksistensi MPR dan DPR terancam karena tidak adanya undang-undang yang melindungi kelompok mereka, maka melalui sidang istimewa ini pula lah MPR yang diketuai oleh Amin Rais mengamandemen dan merubah Undang-Undang 1945 dan menambahkan pasal 7C yang berbunyi, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia pun kini menganut sistem presidensial, di mana posisi DPR dan Presiden adalah sejajar, sehingga Presiden tidak bisa membubarkan DPR, begitu pula sebaliknya. Jadi, jika pertanyaannya adalah, bisakah DPR dibubarkan? Maka jawaban sederhananya adalah tidak bisa. Tapi, masih ada beberapa cara untuk membubarkan lembaga ini. Cara pertama adalah dengan amandemen UUD 1945. DPR adalah amanat UUD 1945, maka untuk membubarkannya, UUD harus diamandemen dan menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan DPR. Sayangnya, cara ini sangat mustahil terjadi, karena untuk bisa kembali di amandemen, butuh usulan amandemen dari sepertiga anggota MPR. Saat ini, anggota MPR sendiri berjumlah 711 orang, sehingga amandemen minimal diusulkan oleh 237 dari anggota MPR. Yang melakukan amandemen juga adalah MPR, yang mana setengah dari anggota MPR adalah anggota DPR. Maka sangat mustahil jika DPR mengusulkan untuk membubarkan dirinya sendiri melalui amandemen. Cara kedua adalah dengan cara yang lebih keras, yaitu melalui kudeta, revolusi, atau pemberontakan. Cara ini mungkin bisa dilakukan, namun sangat mustahil karena pemberontakan atau kudeta butuh kekuatan dan pasukan yang kuat yang bisa melawan pasukan TNI yang dikendalikan oleh pemerintah. Dan juga, melakukan kudeta atau perlawanan hanya karena ingin membubarkan DPR sepertinya bukan pilihan yang tepat dan hanya akan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang lebih besar. Cara ketiga adalah cara terbaik, tapi juga cara tersulit, yaitu dengan memilih calon anggota DPR yang layak dan punya integritas yang tinggi. Dalam 5 tahun sekali, ada sekali kesempatan di mana kita sebenarnya bisa mengubah wajah DPR menjadi lebih baik. Namun, hal ini masih sangat sulit dilakukan karena beberapa faktor, seperti ketidaktahuan pencoblos terhadap siapa yang ia coblos, serangan fajar berupa uang dan sembako yang menggiurkan, serta tidak adanya calon pilihan lain, membuat pemilu seolah seperti rutinitas formal tanpa arti apa-apa.
Padahal dengan memilih calon anggota legislatif yang layak dan pantas, maka secara tidak langsung kita telah membubarkan DPR yang bobrok. Pada akhirnya, dalam demokrasi, DPR harus ada. Membubarkan DPR juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. DPR punya peran dan posisi penting dalam sebuah pemerintahan dan negara. Maka sebenarnya yang harus dibenahi adalah manusianya saja. Tidak semua anggota DPR itu buruk, tapi hampir semua anggota DPR itu punya kepentingan. Dan biasanya, kepentingan mereka inilah yang menjadikan mereka menjadi buruk. Sejatinya, anggota DPR adalah pelayan rakyat. Maka, DPR tidak akan terlihat baik sebelum mereka bekerja demi kepentingan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat sejatinya merupakan sebuah lembaga legislatif negara yang berfungsi untuk menampung dan mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Tercatat dalam sejarah Indonesia, ada 2 presiden RI yang pernah membubarkan DPR. Pasalnya, keduanya tidak puas dengan produktivitas DPR yang dirasa buruk. Presiden RI tersebut adalah Soekarno dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Soekarno membubarkan DPR lantaran dianggap tidak sejalan dengan pandangan pemerintah. Sama halnya dengan Soekarno, Gus Dur pun mengeluarkan dekret sejenis pada Senin 23 Juli 2001. Gus Dur juga pernah mengatakan ulah DPR seperti anak-anak TK. Hal ini pun ditentang oleh sejumlah pihak. 2 diantaranya adalah Wakil Presiden RI kala itu, Megawati Soekarno Putri, dan juga Amin Rais selaku Ketua MPR RI. Amin Rais mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot isi dekret tersebut. Alhasil digelar sebuah sidang istimewa yang menggulingkan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Maafkan, lupa sih enggak. Tahukah kalian siapa Presiden Indonesia yang berani membubarkan DPR? Pertama adalah Presiden Soekarno, gengs. 4 tahun berselang setelah pemilihan umum 1955, Soekarno langsung membubarkan Konstituante dengan menerbitkan Dekret Presiden 1959. Pembubaran Konstituante ini kemudian disusul dengan pembubaran DPR. Kedua, Presiden Gus Dur. Tahun 2001, Gus Dur langsung mengeluarkan Dekret pembubaran DPR. Dekret Gus Dur ini pun ditentang oleh sejumlah pihak. 2 diantaranya adalah Wakil Presiden RI kala itu, Megawati, dan juga Amin Rais selaku Ketua MPR RI, gengs. Tidak sekedar mengecamnya saja, Amin Rais juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot isi dekret tersebut. Akibat dari dekret ini, Gus Dur digulingkan dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya yakni Megawati Soekarno Putri, gengs. Kedua presiden ini tidak puas dengan produktivitas DPR yang dirasa buruk, gengs.